Wina menepuk bahu Rizal kuat-kuat lalu meninggalkan lelaki itu begitu saja. Rizal tercengang, menatap Wina yang masuk ke dalam rumah, dengan wajah lelah. Hanafi yang melihatnya terkekeh, lalu menghampiri Asri kesayangannya itu. Dasar ya. Gak bener emang. Wajar, dalam sejarah, lo gak pernah punya pacar. Gaya ngelamar lo itu gak banget, Zal, ujar Hanafi, merangkul bahu Rizal, dan terkekeh penuh cibiran. Maksudnya, gue salah mas? Tanya Rizal serius. Ya iyalah, mana ada yang mau kalau cara nembak lo begitu, jawab Hanafi, serius. Terus, yang benar gimana? Tanya Rizal benar-benar serius. Lo tuh, sekolahnya terlalu serius. Sampai masalah asmara aja lo gak bisa. Edian, ada ya? Orang kayak elo, sungut Hanafi, menabok bahu Rizal kuat-kuat. Ya emang gue gak ngerti, mas. Kalau gue ngerti, udah dari dulu Wina gue kawinin. Rizal mengakuinya. Kawin mah gampang, tinggal naik ranjang, lo gulat ama tuh perempuan. Seriusin, tembak yang bener. Yang romantis dikit kek. Ajak makan malam, ungkapin perasaan lo yang terdalam, dengan sungguh-sungguh. Gak kayak tadi, yang astaga. Gak banget, Sal. Sumpah. Oke, gue harus ngapain, biar Wina terima gue. Hanafi dan Rizal membahasnya, hingga larut. Sementara Arini dan Wina serta Faira sudah masuk ke kamarnya. Dan saat Gara mengingatkan bos dan asistennya itu, baru mereka masuk, dan sebab udara juga sudah mulai dingin malam itu. Mereka terlelap, saat jarum jam menunjuk di angka 11 malam. Hanafi tak membawa siapapun, kecuali Rizal. Baginya, satu orang itu saja, cukup untuk mengawalnya, dibanding 10 orang pengawal lainnya. Belum lagi ada Wina, yang tak banyak orang tahu, kalau keahliannya bela diri begitu disegani orang yang mengenalnya sangat baik. Keesokan paginya, semuanya membantu beres-beres rumah, dibantu kerabat Wina yang terdekat, dan tinggal di sana. Dan kabar terakhir, ayah tiri Wina sudah menceraikan ibunya, 3 bulan, sebelum akhirnya mamanya sakit keras itu. Kini, ayah tirinya itu sudah pergi, yang Wina tidak tahu kemana, dan sama sekali tak ingin tahu. Gara, gue balik ke kota lagi, iya. Lo kapan mau nikahnya, kabarin gue. Biar gue bisa bantu, ujar Wina, ke sang adik. Nanti deh, dia belum kelar kuliah. Mau fokus urus toko mama dulu. Lo sendiri kapan kawin? Mama itu, pengennya lo duluan, bukan gue, sahut Gara, serius ke kakaknya. Entar, nunggu hujan duit, baru ada yang lamar gue. Gara, kakak lo buat gue ya. Gue mau nikahin dia, tapi dia. Zal. Pekik Hanafi, dari ruang depan, yang mendengar kata-kata Rizal, menyela. Obrolan Wina dan Gara. Gak bisa, mas. Gue gak bisa romantis kayak lo ngelamar Mbak Arini. Ya gini gaya gue. Ceplos, terang-terangan dan langsung ke pokoknya. Gue langsung lamar aja ke adiknya, siapa tahu boleh. Plak. Tangan Wina kembali melayang, dan mendarat di bahu lelaki itu. Kita gelut yuk. Sumpah, geram gue liat tingkah lo kayak gini, kesal Wina, menatap tajam Rizal. Gue serius, Win. Makanya gue tanya ke adek lo. Lo semalam nolak gue. Mbak Arini. Ini laki modelan apa sih? Kasih tuh ya, yang modelan Mas Han gitu, yang romantis dikit. Wina mengacak-acak rambutnya, lalu berlalu keluar melalui pintu belakang. Mama, gini amat nasib anak perawan mama satu-satunya. Coba mama masih ada, Wina bakal curahin semua isi hati Wina ke mama. Gadis itu meraung sendirian, di halaman belakang, sambil mencabuti rumput liar di sana.
Itu pacar lo, Kak? Celetuk Gara tiba-tiba. Bukan. Itu asisten Mas Han. Lo inget gak? Yang bayar kakak banyak banget. Kakak cinta sama dia. Apa sih? Nyebelin banget. Udah ah. Mau tidur gue. Sakit kepala, umpat Wina, benar-benar kesal. Dan masuk ke dalam kamarnya, lalu membanting diri di atas ranjangnya. 4 hari kemudian, Wina dan semuanya sudah kembali ke kediaman Arini. Ada Hanafi di sana, dan ia baru keluar dari kamar utama rumah itu. Sayang, aku berangkat dulu ya, pamit Hanafi ke Arini. Cepat pulang ya. Faira pasti akan menanyakanmu, nanti, sahut Arini, memeluk erat tubuh lelaki itu, saat menerimaku satu uman manis B1 bir Hanafi. Ajak ia menyusul ke kantor, kalau dia merengek terus ya. Hanafi mengusap bib 1R Arini yang basah. Baiklah. Sekalian nanti antar Bi. Gak usah, nanti biar aku yang pulang. Aku pasti akan merindukanmu seharian ini, Tapi aku ingin membuatkan makanan untukmu. Aku makan di rumah, bersamamu, jawab Hanafi, mengusap kepala Arini penuh sayang. Arini mengangguk, dan mengantarkan lelaki itu sampai ke depan pintu. Kapan mau pindahnya? Rumah ini terlalu sempit buat kita, ujar Hanafi, membetulkan letak dasinya. Aku masih nyaman di sini. Rumah kamu, Maksudku, ragu sekali Arini mengatakan yang mengganjal di hatinya. Aku akan merenovasinya. Setelah selesai, kita pindah ya. Arini kembali tercekat. Kita beli rumah baru, bagaimana? Di sini saja, boleh. Aku sayang sama warungnya. Arini memohon. Sudah selesai belum? Tanyanya tiba-tiba. Maksudnya, aku sudah berpuasa 3 tahun lebih Arini. Malam pertama kita kemarin gagal. Karena kita menginap di rumah Wina. Giliran sampai rumah, kamu datang bulan. Kapan? Kangen banget tahu, sungut Hanafi, menahan kecewa, seperti anak kecil yang baru kehilangan mainannya. Hihihi, keke Arini, melihat sikap suaminya yang sejak semalam terus belingsatan, sebab hanya bisa menitigantu tubuhnya, tanpa bisa merasakan peni empatuan. Ya, pagi itu, Arini dan Hanafi sudah menikah kembali di Kua. Dengan beberapa saksi, yang Hanafi bawa, bukan dari orang-orangnya. Termasuk orang penting di kawasan tempat tinggal Arini, ia hadirkan sebagai saksi. Agar kalau dia menginap di sana, tidak terjadi salah paham. Dan hal itu, sengaja tidak dipublikasikan, agar tidak memancing lawan Hanafi, yang ingin mencelakai anak dan istrinya itu. Kemungkinan, 2-3 hari lagi baru selesai, sahut Arini kemudian. Ya ampun, kenapa lama banget sih, sayang? Lelaki itu kembali merengek manja pada sang kekasih. Ya mau gimana lagi, memang sudah jatah waktunya begitu, jawab Arini logis. Sudah Gi, berangkat sana. Nanti kesiangan lagi, Heli pasti sudah menunggu lama. Rizal masih PDKT, biarin dulu. Kita pacaran lagi yuk, sebentar di ruang tamu. Dasar mesum. Sudah sana, nanti keburu Faira bangun. Justru sebelum Faira bangun, sayang. Mau dikit, rengek Hanafi lagi, dan ditabok kuat-kuat tangan Hanafi yang mencubit dagu Arini. Mas, ayo. Suara Rizal membuat Hanafi mencebik, lalu menyambar B1 bir Arini cepat, dan berlalu meninggalkannya dengan berlari. Arini tersenyum, melambaikan tangannya, lalu berjalan mendekat, untuk menutup pintu gerbang utama rumah itu. Hanafi menatap sang istri, untuk sejenak ia tinggal bekerja. Sebab ia tak mungkin membawanya, dan itu bisa membuat publik menjadi tahu. Sayangnya, tidak bagi Abimanyu, yang beberapa hari yang lalu pergi ke luar negeri.
untuk perjalanan bisnisnya. Dan baru kemarin ia kembali. Pagi ini, ia berniat untuk mengunjungi Arini, demi membujuk wanita itu agar mau menerimanya kembali. Ia tak akan menyerah begitu saja, untuk mendapatkan Arini. Apapun itu, ia akan berjuang, untuk menikahi Arini. Tanpa ia tahu, kalau Arini dan Hanafi sudah menikah sekarang ini. Sial Hanafi. Pagi sekali dia ke sini. Ini semua pasti karena Faira. Apa anak itu dulu, yang harus aku lumpuhkan, umpat Abimanyu, di dalam mobil barunya, yang belum diketahui siapapun juga. Semua beralasan untuk Faira. Dan memang Faira yang selalu merengek menginginkan ayahnya. Seharusnya dulu aku melakukannya dengan Arini, agar perempuan itu hamil. Dengan begitu, ia tak akan menolakku seperti ini. Brengsek, aku salah jalan. Terlalu halus, dan banyak sandiwara. Begini jadinya, berantakan semuanya, rutuknya lagi, menyesali semua siasatnya yang salah langkah. Semua belum terlambat. Aku harus membuat Faira jatuh dulu ke pelukanku, baru aku lumpuhkan hati Arini. Ya, dengan membuatnya hamil saja, aku bisa mendapatkannya, bukan? Picik Abimanyu, lelah dengan cara yang baik dan lurus. Abimanyu membuka kue yang baru ia beli tadi pagi, lalu ia taburi sesuatu ke atasnya. Ia tutup kembali, lalu ia diamkan di tempatnya, dan ia letakkan di sampingnya. Ia terus mengawasi pergerakan rumah Arini, di mana perempuan itu sedang sibuk di warungnya yang memang sedang sangat ramai. Sebab ini jam sarapan pagi. 1 jam lagi, warung pasti sepi. Karyawan sibuk membersihkan warung. Saat itu, aku harus beraksi cepat, membuat Arini jatuh ke pelukanku. Itu rencana Abimanyu, yang sudah ia pikirkan matang-matang, selama ia berada di luar negeri kemarin. Ia sebetulnya ingin membicarakannya dengan Hanin. Sayangnya, perempuan itu saat ini sedang menghilang, bagai ditelan bumi. Beserta keluarganya, setelah berita besar muncul, dan mengancam kenyamanan keluarga tersebut. Dan kini, warung tampak sudah sepi, karyawan termasuk Wina sedang merapikan kembali warung itu. Sebab nanti siang, tempat itu akan kembali ramai pengunjung. Selamat pagi, sapa Abimanyu, dan membuat semua yang ada menoleh ke arahnya. Mas Abi, silakan masuk. Mau pesan apa? Sahut Wina, dengan tatapan dan sapaan biasa, meski sejatinya dia sudah siaga. Iya. Wina yang mengetahui betul, apa rencana Abimanyu saat itu. Ia sengaja tak memberitahu Arini, sebab tak ingin membuat bosnya itu menjadi khawatir. Dan sebagai asisten pribadinya yang setia, Wina akan mempertaruhkan nyawanya, demi melindungi majikan kesayangannya itu. Bos lo, ada kan? Kangen gue, pengen ketemu, sahutnya, hendak masuk melalui pintu dapur yang terhubung ke rumah utama Arini. Wina langsung menghadangnya, dan memberi isyarat ke karyawan, untuk menutup pintu masuk ke rumah Arini. Abimanyu mengernyit, menatap tajam penuh curiga ke Wina. Lo kenapa Win? Tanyanya, terlihat polos. Gue tahu, antara lo dan Mbak Arini sudah berakhir hubungannya, Mas. Jadi tolong, jangan usik ketenangan Mbak Arini, atau lo berhadapan sama gue, sahut Wina, dengan suara yang dingin dan berat. Abimanyu tak banyak tahu siapa Wina. Baginya, Wina hanyalah perempuan biasa, yang diangkat oleh Arini sebagai teman, sebab mungkin baik dan berpikiran cerdas. Hanya sebatas itu saja. Jadi, ia luput dari pencariannya, tentang biodata kepribadian gadis berambut ikal bergelombang itu. Bukan urusan Elo, Wina. Lo itu cuma pembantunya Arini, dan tidak berhak ikut campur dengan urusannya. Ngerti? Tekan Abimanyu, mendikte Wina, agar mengerti posisinya.
Wina tersenyum miring, memutar kain serbet yang ia pegang, lalu memilihnya hingga membentuk sebuah tali. Tatapannya lurus ke mata elang Abimanyu, dengan senyum miring, yang sejatinya banyak orang tahu, itu mengerikan. Tapi bagi Abimanyu, itu hanya sebuah ancaman tanpa kengerian apapun. Sebab Wina, hanya seorang perempuan biasa di matanya. Gue emang pembantu Mbak Arini, Mas Abimanyu. Tapi bayaran gue itu, jauh di atas rata-rata pembantu biasanya. Sebab apa? Sebab gue pembantu luar biasa, untuk perempuan istimewa seperti Mbak Arini, sahut Wina, kini dengan wajah yang sedikit tertunduk, tapi matanya menyorot tajam ke Abimanyu yang menatapnya penuh cibiran. Sudahlah, jangan banyak bicara. Kerjakan tugas lo, nanti gue tambahin upah buat lo, 2 kali lipat, dari yang biasanya Arini beri ke lo. Sekarang, biarkan gue ketemu sama bidadari gue, menyingkirlah. Jangan menguji kesabaran gue, jawab Abimanyu, menatap tajam Wina, yang terkekeh, mendengar kata-kata Abimanyu, yang akan membayarnya 2 kali lipat dari gaji yang ia terima. Andai Abimanyu tahu, berapa Wina mendapatkan gaji dari Hanafi, sebab Wina telah setia dengan perempuan yang Hanafi cintai. Mungkin Abimanyu akan bergidik ngeri, saat mendengarnya. Sayangnya, Abimanyu terlalu meremehkan semuanya. Dan menganggapnya hal kecil, yang bisa ia kibas, hanya dengan menjentikkan jari saja. Abimanyu melangkah, menyenggol bahu Wina, yang sudah mengeraskan rahangnya, serta mengepalkan kedua tangannya. Tangan satunya, menggenggam erat kain serbet yang sudah ia pilin menjadi tali yang siap ia gunakan untuk senjatanya. Mbak Arini sedang mengurus Faira, dan dia harus istirahat, ujar Wina, memperingatkan Abimanyu. Bukan urusan elo, dengar tidak? Gue harus ketemu dia, dan menyelesaikan urusan kami. Tugas lo diem, dan jangan ikut campur. Paham? Kecam Abimanyu tanpa menoleh, pun dengan Wina, yang masih berdiri di tempatnya, membelakangi lelaki tampan nan gagah, yang pernah mencuri perhatian Wina, untuk menikahi bosnya, Arini. Sayangnya, semua urusan Mbak Arini, adalah urusan gue. Sedikit saja Mbak Arini terluka, itu goresan luka juga buat gue. Dan ketenangan, kenyamanan, serta keamanannya adalah tanggung jawab gue. Wina kembali bersuara lantang. Lo bisa mengelabui banyak pengawal yang berjaga di depan, tapi tidak untuk gue. Wina meninggikan suaranya. Cih, lo ngancem gue Win. Keke Abimanyu, tertawa sumbang, seraya berbalik badan, menatap punggung Wina, yang tegak, terbalut kaos berwarna hitam, seragam pekerja di warung milik Arini. Gue ingetin sekali lagi ke elo, Tuan Abimanyu yang terhormat. Segera tinggalkan tempat ini, dan jangan berani mengganggu Mbak Arini, atau lo bakalan menyesal seumur hidup, karena telah berani mendekatinya lagi. Wina masih di tempatnya, tanpa berbalik badan sama sekali. Dan tawa Abimanyu pecah, mendengar kata-kata Wina, yang mengancamnya itu. Suara bisik-bisik para karyawan mulai terdengar, sebab melihat apa yang terjadi saat ini di warung itu. Tapi Arini, tidak akan mendengarnya, sebab memang tempat itu kedap suara kalau dari dalam warung. Meski ada CCTV, tapi tetap begitu keadaannya. Wina, lo lucu banget, sih. Astaga, Abimanyu kembali tergelak. Sudahlah. Lo diem, dan cukup selesaikan pekerjaan lo, oke? Arini, itu urusan gue, dan lo gak usah ikut campur. Keep silent, dan hidup lo bakalan tenang dan aman. Mengerti, Wina? Senyum miring terbit di wajah Abimanyu, yang penuh cibiran ke gadis itu. Lantas lelaki itu berbalik badan, dan gedebuk. Ark! Jeritnya, parau, menahan napasnya, yang tiba-tiba sesak. Sebab dadanya menghantam pojok meja,
yang ia tabrak sedemikian rupa kuatnya. Hingga meja kayu itu terbelah jadi dua. Semua mata mendelik, melihat aksi Wina yang begitu kilat. Kakinya bahkan masih berada di udara, dengan tubuh yang condong, menahan keseimbangan. Dan tatapan tajam, ke arah Abimanyu, yang terkejut, mendapatkan aksi brutal seorang Wina. Gue ingetin sekali lagi, Tuan Abimanyu yang terhormat. Pergilah, dan jangan pernah datang lagi kemari, desis Wina, seraya menurunkan kakinya perlahan, lalu kembali memilin kain serbet yang ada di tangan kanannya. Lo nantangin gue, Win. Lo pikir gue takut, sama perempuan kayak lo? Sahut Abimanyu, merasa direndahkan oleh Wina. Wina menatap tajam Abimanyu, yang sudut bibirnya mulai terangkat satu, lantas mematahkan lehernya ke kanan dan ke kiri bergantian. Kepalan tangannya terdengar gemeretak, saat ia remas kuat-kuat. Dan gue, sama sekali gak takut, sama lo, Tuan Abimanyu. Jeglek. Pintu terbuka, menampakkan Arini dengan wajah paniknya. "Mbak, masuk," pinta Wina, menatap serius ke Arini. Arini yang melihat keadaan mejanya hancur, sontak gemetaran. Dan Abimanyu bergerak cepat, mendekat ke Arini. "Mbak masuk!" teriak Wina, berlari seraya melesatkan kain lap yang ada di dalam genggaman tangannya. Wus! Brak!